Nah, Kak Rizky. Nah, ada memo kata. Oh ya, sudah. Ini sudah kayak sudah bagus device-nya ini. Oh, lebih enak Ki. Betul, nah. Wija. Selamat datang Nus Septiani. Dan Ki dulu. Kayak kalah cahaya kayak saya ini. Oh, pakai tongkat cahaya Kak Rizky. Oh, Jadi langsung nggak terang kita lampunya di buka sini. nah. Iya, bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih di video pertama Asa Timur Indonesia. Jadi hari ini kita live Instagram untuk dalam rangka tema Hari Pendidikan. Nah, hari ini kita bareng Kak Rizky dan Kak Wija sebagai narasumber. Gimana Kak Rizky, boleh dijelasin nggak tujuan kita live pada hari ini? Ya, jadi teman-teman terima kasih atas kesempatan untuk bergabung dalam live IG Teras Asa yang pertama. Jadi sebelumnya Yayasan Asa Timur Indonesia itu merupakan yayasan baru yang dibentuk oleh teman-teman yang memiliki pemikiran yang sama berkaitan dengan literasi, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, harapannya dengan yayasan yang dibentuk ini menjadi ruang kita bersama untuk berbagai pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan sumber daya manusia khususnya di wilayah timur Indonesia. Nah, pada malam hari ini merupakan live video pertama Teras Asa dan juga mungkin kegiatan pertama sebelum nanti bakalan di launching secara resmi karena ada beberapa juga teman-teman yang bakalan bergabung dengan tim. Nah, untuk tema hari ini tuh kita bakalan membahas mengenai Hari Pendidikan Nasional, di mana kita tahu setiap tanggal 2 Mei itu kita rayakan. Kalau kalian ya jadi hari ini tuh adakah agenda khususnya di hari 2 Mei ini atau kuliah? Kalau saya tadi memperingati 2 Mei itu dengan kuliah. Saya memperingati tentunya dengan ikut sama kita semua di sini di Asa Timur Indonesia. Itu sih Kak Oh, Rizky. iya. Nah, sembari menunggu Kak Wija untuk bergabung, Kak jadi Wijanya udah. ya tema malam ini tuh berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kondisi anak yang berhadapan dengan hukum. Karena kan selama ini kita tahu bahwasanya banyak kasus-kasus juga yang menyasar anak berkaitan yang dengan berhadapan dengan hukum dan kita bakalan sharing bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan mental, bagaimana resiliensi dan apakah resiliensi itu dan bagaimana gambaran kesehatan mental pada anak berhadapan hukum. Nanti bakalan banyak dibahas oleh Kak Wija. Jadi Kak Wija ini merupakan salah satu konselor psikologis di UPTD PP Kota Makassar yang banyak berhadapan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Kalian bisa undang kembali Kak Wija karena belum bergabung. Baiklah. Nah, ternyata Kak Wijanya udah ada nih Kak Rizky. Kita langsung saja ya undang narasumber kita. Nah, Ki Kak Wija. Hmm. Apa ini? Salah kamera nih Kak Wija. Kenapa kelihatan lebih stabil nih? Apakah ada pemakanan tersendiri? Oh, Itulah kalau kita live di kantor ya. oh, luar biasa pengabdian
Wija ini sampai malam ternyata ini. Kayaknya sampai nonton kayaknya Indonesia juga nih. Sebentar jam setengah 12. Aduh. Sibuk deh, Nah, bagaimana sibuk. bagaimana kabarnya Kak Wija? Alhamdulillah masih kondisi sehat ya, masih Alhamdulillah. fit dalam menjalankan tugas ini. Iya, iya. Jadi hari hari pendidikan yang diperingati hari ini aktivitasnya Kak Wija apa? Kalau dalam nuansa ya, dan nuansa Hardiknas ini sebenarnya tidak ada yang spesial ya. Mungkin yang spesial di satu harian ini baru di malam kali ini nih bisa ngobrol dengan teman-teman Asa Timur Indonesia dan teman-teman yang menyaksikan live hari ini. Baru itu yang spesial untuk malam hari ini. Bah, luar biasa gola-golanya ya ternyata. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, nah, saya mau paparkan sedikit data. Jadi, data yang dirilis oleh, saya cek dulu, saya ngintip dulu catatan yang kubuat tadi. Mana itu? Nah, jadi data dari Kemenkumham itu terjadi tren peningkatan anak berhadapan dengan hukum. Jadi tahun 2020 sampai 2023 itu jumlah kasusnya mencapai 2.000 kasus anak berhadapan dengan hukum. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Nah, sebentar kita bakalan membahas lebih lanjut. Sebelum itu saya Tapi mungkin ya sebelumnya, sebelum silakan masuk Kak. ke materi Kak Rizky, kayaknya ada baiknya untuk Kakak Wija dulu perkenalan diri. Tuh. Dan Waduh, kesibukannya akhir-akhir ini apa? Nah, Betul, betul, silahkan betul. Kakak Wija. wah gitu ya. Oke teman-teman ya, yang sempat menyaksikan live IG dari Asa Timur Indonesia. Eh, Nama panggilan saya Wija ya, seperti teman-teman tadi panggil. Saya alumni psikologi UNM ya, angkatan 2014, dan setelah melanglang buana, akhirnya sekarang saya berlabuh di UPTD PPA Kota Makassar sebagai konselor psikologis Nah, ya. Jadi saya bertugas untuk mendampingi teman-teman eh, korban ya maupun pelaku ya selama dia berusia anak dan hmm. juga perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi kami di UPPA memberikan pelayanan psikologis untuk mereka. Itu kesibukan sekarang. Sambil selain tugas sebagai konselor ini, kami juga sebagai pendamping kasus ya. Nah, kalau ingin bertanya apa itu pendamping kasus, nanti kita akan jelaskan live di live nantinya. Siap. Oke, lanjut Kak Rizky. Nah, Mas Umi. nah, ini kan eh, artinya berkaitan dengan konteks ke pelajar, artinya siswa. Nah, mungkin eh, Kak Wija sendiri bisa tidak cerita bagaimana kondisi kesehatan mental para pelajar hari ini? Apakah itu bakalan nanti berdampak terhadap kasus-kasus yang ditangani Kak Wija seperti apa? Mungkin bisa sharing dulu kondisi kesehatan mental pelajar hari ini. Oke, baik. Kalau bicara kondisi kesehatan mental pelajar di Indonesia secara umum ini sangat luas sekali. Cuman saya cuma mengerucutkan sebelum gabung di UPTDPA, saya juga sempat menjadi konselor di salah satu instansi pendidikan ya swasta di Sulawesi Selatan tentunya, dan di sana kami menemukan bahwa uh, pelajar saat ini memang cenderung memiliki uh, semacam hambatan dalam proses pembelajaran, terutama gangguan-gangguan yang mungkin menuju ke arah kesehatan mental. Gitu. Contoh misalnya, contoh kami kemarin berada di pesantren, salah satu pesantren di Sulawesi Selatan. Anak-anak yang awalnya ketika berada di rumah itu selalu akrab dengan gadget, ya, ketika masuk dalam dunia pesantren yang dimana itu harus di stop gitu, tidak boleh masukkan alat-alat komunikasi berupa handphone dalam lingkup pesantren, itu menjadi tekanan tersendiri untuk remaja-remaja sekarang ya. Kebiasaan yang awalnya bermain game itu tiba-tiba di stop. Nah, ketika masuk di lingkungan pendidikan itu
mereka memiliki tekanan-tekanan tersendiri yang membuat mereka lebih susah tidur, ya, resah dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu contoh bagaimana kondisi kesehatan mental pelajar kita. Nah, di samping itu juga ya, misal ya di beberapa sekolah di mana mungkin teman-teman sempat mendengar banyak berita tentang anak-anak yang terkena kasus bullying, ya, di mana di UPT DPPA itu juga menjadi hal yang sangat kita perhatikan, baik korban maupun pelaku. Ya, jadi kalau persoalan kesehatan mental, ya, rawan sekali untuk pelajar untuk mendapat perilaku bullying di sekolah. Itu kondisi-kondisi kesehatan mental pelajar kita saat ini. Nah, begitu. Iya, Karis. betul sekali apa yang kita Kak Wi. Jadi sebenarnya semakin kompleks masalah kesehatan mental yang terjadi sekarang pada anak remaja karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan juga durasi tingkat penggunaan media sosial yang kemudian banyak hal yang bisa kita dapatkan, dan itu memicu banyak terjadi masalah kesehatan mental. Nah, itu mungkin. Kali ada mau ditambahkan, ditanyakan, silakan. Nah, saya juga sempat ada baca sedikit, sempat dapat data ya, ternyata kasus kekerasan pada anak atau pelajar itu malah semakin meningkat tiap tahun nih Kak Wija, terutama dalam hal kekerasan fisik kayak keroyokan atau tawuran di sekolah. Nah, yang kedua itu kekerasan seksual yang sangat sering lewat di berita, di media sosial. Nah, itu bagaimana pendapat Kakak Wija tentang kasus-kasus yang malah makin naik, bukan malah menurun gitu? Apakah kurang pihak sekolah untuk memperhatikan kesehatan mentalnya siswa-siswa di sekolah gitu, Kak Wija? Sebenarnya kompleks sekali ya kalau kita bicara tentang kesehatan mental, bullying di sekolah, ya, pelecehan seksual dan sebagainya, kompleks sekali masalahnya. Nah, pertanyaannya kenapa baru sekarang sih, atau kenapa trennya ini makin lama banyak yang kita dengar info seperti itu? Pertama, ya, kita bisa lihat dari perspektif bahwa media sosial sangat masif sekarang, sangat mudah untuk mendokumentasikan sebuah kejadian, ya, hingga bisa jadi dengan itu kita makin mudah untuk mendapat informasi apa sih yang terjadi di daerah lain, di belahan bumi yang lain, bahkan itu semakin mudah didapat. Jadi bisa jadi sebenarnya sejak dari beberapa tahun lalu banyak kejadian seperti ini, namun trennya semakin mudah orang untuk mengakses informasi terkait peristiwa tersebut. Yang pertama. Nah, terus yang kedua, ya, kita tidak bisa pungkiri juga media yang semakin masif seperti ini, justru orang-orang makin terpublish gitu, ya. Ada yang makin tertarik untuk melakukan tindakan kriminal, ada, ya. Misal baru-baru saja, ya, ada kasus yang kami tangani di mana mungkin teman-teman tahu juga tentang pelajar yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya, ya. Nah, kami menduga, ya, ada terindikasi pelajar tersebut terkontaminasi oleh pornografi. Pertanyaannya di mana mereka bisa mengakses itu kalau bukan melalui gadget atau perangkat lainnya. Nah, asumsi yang ketiga, kenapa makin tren sekarang? Bisa jadi karena kampanye-kampanye teman-teman yang aktif untuk menyuarakan, untuk speak up terkait pelecehan seksual itu makin marak, sehingga makin banyak orang yang berani untuk speak up, ya, yang awalnya menjadi korban justru sekarang berani untuk menyampaikan, saya merasa menjadi korban, ya, dan berani untuk melapor. Mungkin seperti itu, ya, menyebabkan akhirnya makin mudah kita mendapat informasi tentang kejadian-kejadian tersebut. Begitu, teman Lia. Gitu. Tapi Kakak Wija, di sini kita nggak fokusnya ke korban, tapi lebih ke pelakunya. Oke, mungkin ada pertanyaan tambahan dari Kakak Rizky. Nah, bisa bilang jadi
kan sebenarnya bagaimana sebenarnya itu perspektifnya Kak Wijaya terkait dengan anak berhadapan dengan hukum, bisa mungkin di-share ke kami dalam konteks juga mungkin di tempat kerja kayak Kak Wijaya. Nah, oke, dalam ya kalau kita berbicara tentang anak berhadapan hukum, ya kita bisa lihat di, kalau tidak salah, dia di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ya tentang pidana anak, ya. Nah, di situ sebenarnya kita bisa mendefinisikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini itu bisa diasumsikan tiga, ya. Pertama, dia sebagai pelaku, ya, yang mungkin biasanya kita juga sebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, ya. Terus yang kedua, dia sebagai korban. Nah, dan yang ketiga, dia sebagai saksi. Nah, umumnya ketiga ini disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Tuh. Jadi uh, itu bahasa yang sering kita gunakan ketika menangani kasus-kasus tindak pidana anak. Nah, jadi teman-teman, itu tadi bisa di Kak Wijaya sudah bagikan. Jadi bukan hanya pelaku kali ya, tapi juga ternyata ada yang korban, ada ternyata saksi juga. Ini saya baru tahu ternyata saksi juga termasuk. Ya, saya juga baru tahu. Makasih infonya Kak Wijaya. Nah, kalau dalam sepanjang Kak Wijaya tangani kasus-kasus yang sudah jalan, kira-kira penyebab lain mungkin yang belum diceritakan tadi kan ada karena gadget. Nah, kira-kira penyebab lainnya masih ada tidak yang bisa Kak Wijaya bagikan ke kami semua? Ya. Nah, kalau apalagi teman-teman nih di sini mungkin cenderung banyak membaca-baca buku-buku tentang psikologi dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang menjadi faktor utama, ya, faktor utama perilaku anak, ya, yang melanggar hukum dan akhirnya menjadi berhadapan dengan hukum itu dari pola asuh orang tua, ya, berasal dari rumah. Bagaimana pola asuh orang tua ini, apakah diterima oleh anak, apakah anak merasa nyaman untuk ada di rumah, ya, bagaimana pengasuhannya, bagaimana anak mencontoh perilaku dari orang tua. Nah, itu menjadi faktor penentu. Lingkungan di rumahnya bahkan itu bisa menjadi sebab anak itu terlibat dengan hukum, ya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Jadi berpengaruh sekali. Kalau menurut saya itu adalah pola asuh orang tua dan lingkungan di sekitar rumahnya. Oh iya, menarik tadi mengenai lingkungan rumah. Karena kan saya juga kebetulan lagi banyak mengikuti mata kuliah berkaitan dengan bimbingan dan konseling, dan juga banyak cerita dari teman-teman yang sebagai profesi guru BK. Ternyata banyak orang tua yang menyalahkan guru BK ketika anaknya bermasalah. Karena kan mereka pikir itu tanggung jawab sepenuhnya itu adalah guru BK untuk mendidik tingkah laku, mendidik mental anak-anaknya. Tapi pada kenyataannya juga tidak selamanya, tidak hanya beberapa jam kemudian anak berada di sekolah, tapi tanggung jawabnya tuh kebanyakan disalahkan ke guru BK. Nah, bagaimana tanggapan Kak Uja berkaitan dengan itu? Sebagai mantan Iya, konselor di sekolah juga. selama di sekolah. Oke. Nah, kita paham, mungkin ya, kita mencoba memahami bahwa orang tua ini menitipkan anaknya di sekolah untuk mendapat pendidikan. Nah, tapi terkadang ada orang tua yang juga pertama mungkin kurang memahami atau bahkan karena kurangnya waktu untuk memantau perkembangan anaknya, akhirnya selepas dari sekolah anak ini berada dalam lingkungan yang banyak mempengaruhi aktivitas kesehariannya. Bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah justru sangat mempengaruhi. Akhirnya anak ini tumbuh tidak sesuai dengan harapan orang tua. Nah, karena orang tua merasa telah menitipkan anaknya di sekolah, maka hal yang pertama dilakukan orang tua adalah protes kepada orang yang dititipkan, dalam hal ini sekolah. Padahal teman-teman, kalau kita sadar, guru di sekolah pun hanya berapa jam untuk
mendidik anak tersebut. Ya, lebih banyak anak ini mendapat waktu berada di luar sekolah. Sebagai guru BK pun, ya, sebagai guru BK, kalau dalam peraturan tentang guru BK, itu satu guru BK itu maksimal kalau tidak salah 150 orang yang ditangani. Bayangkan kalau 150 orang ditangani oleh satu guru BK, ya, bagaimana pusingnya itu mengasesmen mereka, memantau perkembangan mereka. Makanya orang tua pun harus memahami bahwa pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi ini adalah kolaborasi antara guru dan juga orang tua tentunya. Kalau bahasanya kami dengan teman-teman ya yang menangani kasus ya, jangan sampai orang tua menganggap setelah menempatkan anaknya di sekolah atau pesantren justru melepaskan tanggung jawab. Kau tidak bisa, bos. Ya, ini tanggung jawab bersama. Seperti itu, Bang Rizky. Oh ya, jadi ternyata poin pentingnya adalah kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua ternyata. Ya, ya. Mungkin ada tambahan dari kalian? Iya, saya juga kebetulan pernah dengar dari dosen saya, katanya sebenarnya pendidikan pertama itu datangnya dari orang tua. Jadi sekolah itu hanya membantu siswanya ya di sekolah, nanti dikembalikan lagi ke rumahnya. Jadi ya tetap orang tua tidak bakalan bisa lepas ke anaknya gitu. Benar banget kata Kakak Wija sih. Soalnya sekolah itu hanya membantu. Tugas utama itu tetap di orang tua. Kan Kak Rizky. Oh ya, nah kita kembali fokus ke anak berhadapan dengan hukum. Nah, kira-kira berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum, tapi sama tanya kalau kalian sendiri menangani apa? Korban atau pelaku atau saksinya? Kalau di UPTD PPA ya, kami kan menangani beberapa kasus. Pertama, ketika ada korban atau keluarga korban maupun saksi dan lain sebagainya yang melapor pada kami, maka itu akan ditindaklanjuti. Baik dia sebagai korban atau sebagai pelaku. Nah ini, selama dia anak ya, pelajar, kita akan menangani dua. Ya. Entah yang dilaporkan itu adalah pelaku ataupun korban. Jadi kami akan membagi diri. Ya, akan ada orang-orang yang akan menjadi pendamping, baik pendamping korban maupun pendamping pelaku. Ya, pertama apa gunanya gitu loh. Apa gunanya kok pelaku juga didampingi? Pertama, teman-teman, sebenarnya bukan cuma korban yang harus didampingi bagaimana proses hukumnya berjalan, tapi pelaku ya, ini juga harus didampingi karena banyak hal-hal pertimbangan. Bisa jadi ya, kita mendampingi bagaimana hukum berjalan sebagaimana mestinya dia menjalani hukuman sesuai dengan tindakan yang dia lakukan ya. Karena kita tidak menutup kemungkinan bisa jadi korban menuntut lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh pelaku ya. Begitu pula sebaliknya, maka kita berada di tengah-tengah sebagai orang yang mendampingi supaya hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena di UPT DPPA sendiri itu ada tim pengacara juga ya. Jadi bukan hanya tim konselor psikologi itu, jadi dari awal sampai akhir kita punya pendampingannya, pendampingan psikologis dan pendampingan hukum seperti itu. Oh ya, jadi berarti ada dua ternyata, ada hukum, ada psikologis. Nah, kalau berkaitan dengan pendampingan psikologis, kita masuk ke korban dulu. Nah, sebagai konselor psikologis di UPTP Makassar, bagaimana penanganannya tuh? Kira-kira gejala-gejala apa yang muncul terkait dengan masalah mental dan bagaimana cara UPT PPA Kota Makassar menangani itu? Oke. Saya ambil contoh ya, salah satu kasus yang PT DPP tangani kemarin, kebetulan saya sebagai pendampingnya juga. Ini terkait salah satu korban yang orang tuanya mengalami KDRT, ya, mengalami KDRT di rumah. Nah, anak ini masih usia sekolah, ya. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh konselor psikologi?
pendampingan pertama yang kita lakukan adalah melihat sejauh mana perkembangan psikologis anak ini. Apakah ada gangguan yang dia alami atau tidak. Itu di asesmen psikologi kita lakukan. Nah, tentu kita melihat apakah anak ini mengalami trauma dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh orang tuanya, ya. Apakah anak ini mengalami gangguan-gangguan yang lain, kita dampingi dalam hal itu. Minimal kita menjadi teman cerita dia. Jangan sampai dia tidak punya teman untuk berbagi cerita di luar sana, maka kita hadir sebagai pendamping psikologisnya. Itu langkah awal yang kita lakukan, memastikan bahwa anak ini ya memiliki mental yang baik, ya, bagaimana perspektifnya tentang masalah yang dihadapi orang tuanya, ya, bagaimana harapan dia ke depan. Nah, kita membantu mereka untuk kembali memperbaiki perspektifnya terhadap kejadian yang dialami. Seperti itu. Dari kalian ada mau ditambahkan bisa? Dari kasus itu tadi berarti anak yang berhadapan hukum yang dibicarakan di sini itu yang baru mengalami kasus atau sudah yang keluar dari penjara misalnya, atau gimana Kakak Wija? Karena pasti bakalan beda ya Kak Wija kalau baru selesai mengalami kasus sama yang udah dari dalam penjara gitu, udah di iniin kasus. Nah, beda sekali pendampingannya. Kalau terkait pertanyaannya tadi Kalia tentang bagaimana anak yang baru keluar, ya, kebetulan beberapa kemarin ini kami sempat menjemput beberapa pelajar, ya, beberapa pelajar yang Lebih dari satu berarti. kasus kriminal, ya, selama dia masih anak, ya, itu kemarin kami jemput di salah satu lembaga pembinaan. Nah, setelah kami jemput, kami memberikan pelayanan psikologis, ya, konseling psikologis kepada mereka, dan bahwa memang benar ketika mereka masuk di pemberdayaan, mereka banyak belajar, ya, banyak mengintrospeksi diri mereka terkait permasalahan yang mereka alami, ya. Kita mendapat gambaran baru bahwa mereka sangat menyesali perilaku yang mereka lakukan dan ingin kembali mencoba menata, ya, kehidupan yang mungkin tidak terlalu baik sebelumnya, ya. Jadi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan tersebut, memang anak-anak merasa lebih ingin memperbaiki kehidupannya, ya, tidak ingin kembali lagi di kesalahan sebelumnya. Itu yang baru-baru saja kami tangani. Oh ya, berarti di UPT DPP Kota Makassar cukup menarik dan harusnya fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, berkaitan bukan hanya sekedar pada saat proses terjadi hukuman, tapi juga pasca terjadi proses hukum ternyata masih didampingi juga memberikan pelayanan psikologis berkaitan dengan kondisi mental anak. Dan ini kalau saya rasa cukup bagus, yang ketika ada kasus bisa juga diarahkan untuk ke situ. Nah, sebelum itu buat teman-teman yang mau bertanya juga berkaitan dengan anak berhadapan hukum, bisa juga di kolom chat. Nah, itu. Kali ada tambahan lagi? Silakan. Oh, ini ada tambahan lagi dari saya. Tadi ini masih bahas yang keluar dari pemberdayaan kan. Nah, itu kan biasa itu saya baca sih dampaknya ya keluar dari sana atau sudah mengalami kasus si anaknya ini kadang ngerasa bakal nggak enak lagi gitu ke sekolah karena entah dia tidak enak untuk bertemu dengan teman-temannya sebelumnya karena kan otomatis pasti teman sekolahnya itu sudah pada tahu dia kelakuannya gimana sebelumnya walaupun ya dia udah dapat ganjarannya gitu Kakak Wija. Nah itu penanganannya gimana itu? Apakah tetap di sekolah itu atau mungkin dikasih solusi apa gitu ke anaknya? Gitu Kak Wija. Okay. Pertama memang anak ini harus sadar bahwa dia telah menjalani hukuman. Nah, ketika dia keluar,
dalam proses konseling itu tentu kita memaksimalkan agar bagaimana anak ini memiliki penguatan identitas positif kembali terhadap dirinya, ya, bahwa dirinya orang yang masih bisa berubah, masih bisa berkembang dan sebagainya. Dan tentu dalam proses konseling itu kita memberikan gambaran apa hambatan yang akan dihadapi setelah ini. Salah satunya adalah pandangan negatif dari beberapa orang di sekitar mereka. Nah, kita tidak bisa melindungi mereka secara utuh dari pandangan-pandangan negatif tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana anak ini kuat, ya, bisa resilience di lingkungan tersebut. Pertama, mereka pun harus melihat apa hal positif di lingkungannya. Mungkin ada orang-orang yang mendukung mereka sebagai social support mereka. Nah, mereka bisa fokus dengan itu, ketimbang fokus dengan pandangan-pandangan negatif orang lain. Jadi itu yang bisa kita berikan pelayanan kepada mereka dalam proses konseling, menguatkan identitas positif mereka, ya, dan tentu memberikan gambaran tentang bagaimana cara mereka menyesuaikan diri di lingkungan lama mereka. Karena jelas mereka butuh dukungan emosional saat itu. Orang khawatir ketika keluar dari lapas punya kekhawatiran tersendiri. Dan kita harusnya hadir sebagai orang yang memberikan dukungan emosional untuk mereka. Nah, oh ya, jadi apakah misalnya anak yang sudah misalnya divonis misalnya, kemudian dia sudah menjalani hukuman dalam sekolah, itu apakah dia masih bisa bersekolah atau seperti apa itu? Ya, ini saya bingung juga ini. Saya penasaran itu masih bisa sekolah atau tidak. Nah, bukan bisa, tapi harus. Harus, ya. Karena pendidikan negara itu menjamin pendidikan warganya, harus seperti itu. Bahkan ketika ada anak yang tersangkut masalah hukum, ya, negara wajib hadir untuk memastikan bahwa dia akan mendapat hak pendidikannya. Contoh, kemarin ada kasus seorang siswa, ya, yang melakukan tindakan kekerasan kepada temannya dan akhirnya menyebabkan temannya tersebut meninggal dunia. Ini terjadi di Kota Makassar. Ya. Terjadi di Kota Makassar. Anak ini dipukul, ya, dipukul karena awalnya dari kasus tersebut, ya, di pelaku ini merasa terganggu oleh korban. Akhirnya terjadilah insiden pemukulan. 5 hari setelahnya korban meninggal dunia. Nah, otomatis kan ditahan, anak ini ditahan. Padahal di pelaku ini harus ujian, ya, harus ujian. Nah, negara tetap harus hadir memastikan bahwa meskipun anak tersebut berada dalam lembaga pembinaan, ya, dia tetap harus mendapatkan hak pendidikannya. Jadi tetap harus melaksanakan ujian. Maka itu yang kami perjuangkan kemarin. Ya, jangan sampai anak ini terputus masa depannya gara-gara tidak mendapatkan hak pendidikan. Jadi kalau misalnya anak-anak yang sudah keluar dari lapas, ya wajib tetap harus bersekolah untuk menjamin pendidikannya. Bahkan di lapas sekarang, ya bukan lapas ya kalau istilahkan, di lembaga pendidikan, ya lembaga pembinaan itu, LPKA, salah satunya di Maros, itu memang anak-anak diberikan pendidikan di sana. Ya, jadi ada guru yang ngajar, ya, ada guru yang didatangkan untuk mengajar anak-anak di sana. Itu salah satu program dari LPKA, salah satunya di Maros. Oh ya, jadi cukup menarik ternyata. Jadi pun misalnya anak sedang berhadapan dengan hukum, menjalani proses hukuman, tapi tetap ada hal-hal yang harus dipenuhi itu kewajiban. Dan ini juga mungkin perspektif yang baru untuk kita semua, atau kayak mungkin ada yang sudah mengenal. Jadi cukup menarik berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum. Nah, saya mungkin lanjut bertanya. Nah, yang ini kan, apakah selama ini Kak Wija menangani yang memang masuk persidangan, ataukah ada tidak upaya-upaya yang lain
yang dapat dilakukan di luar dari proses peradilan? Mungkin bisa dibagikan. Eh, Misal ya, kasus-kasus yang pernah kami alami ini, ketika ada kasus masuk di UPT DPPA, kita akan menanyakan kepada korban atau ya kepada korban, ini kasus mau dibawa kemana? Apakah ingin diselesaikan secara keluargaan, ya, artinya dalam meja mediasi, ataukah ingin langsung ke ranah hukum? Ya. Jadi ada dua metode yang kita gunakan, di mediasi diselesaikan secara musyawarah, ya, atau dilanjutkan ke meja hijau istilahnya. Tergantung dari korban ingin seperti apa. Kita memfasilitasi itu. Misal ada anak yang insiden pemukulan dan sebagainya, ya. Ketika mereka ternyata bisa untuk mediasi, dibicarakan secara keluargaan, it's okay. Justru lebih baik dibicarakan secara mediasi kekeluargaan ketimbang membawa itu ke ranah hukum. Jadi ada dua cara penyelesaian kasus, baik itu di meja mediasi ataukah dibawa ke ranah. Lia, ada mau ditambahkan? Silakan. Saya lebih ke arah respon orang tua. Nah, apakah adakah kasus yang Kakak Wija dapat yang dimana orang tuanya itu malu mengingat lagi ya, Makassar atau Sulawesi Selatan itu tinggi sekali gengsinya atau ada budaya sirik di sana. Nah, apakah ada yang ketika anaknya sudah berkasus atau keluar dari lapas, dia malah suruh anaknya itu berhenti sekolah karena mungkin orang tuanya malu? Apakah ada kasus yang begitu? Yang dia justru, udahlah nak, nggak usah sekolah, nanti kamu bantu mama saja gitu. Apakah ada Kakak Wija? Justru yang saya dapatkan itu ketika kami menjemput beberapa anak yang baru keluar dari lapas itu, kami didampingi oleh orangnya dan datang ke UPT DPPA untuk kembali ibaratnya melengkapi berkas lah sebelum mereka kembali ke rumah. Justru kami menemukan orang tua ini sangat menginginkan anaknya kembali sekolah. Justru orang tua ingin anaknya bersekolah kembali. Bahkan dalam kasus ini meneteskan air mata, bicara dengan anaknya, memperingatkan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, justru dalam kasus ini orang tua memberikan support yang sangat besar kepada anak pendukung untuk tetap bersekolah. Nah, tapi ya, kalau pertanyaannya apakah ada orang tua yang mungkin malu? Oke. Dalam beberapa kasus ya, ada kondisi di mana orang tua ini justru tidak terlalu effort ketika mendampingi anaknya melaporkan kasus ya yang kekerasan yang dilakukan oleh atau anaknya sebagai korban. Misal apalagi korbannya ini pelecehan seksual ya. Ada orang tua yang malu untuk atau tidak terlalu effort, bukan malu ya. Kami menangkap bahwa orang tuanya, bahkan dalam pengakuan anak tersebut, dia menyampaikan bahwa orang tua saya tidak terlalu effort untuk membantu saya melapor. Bisa jadi karena itu, dia menduga orang tuanya tidak ingin memperbesarkan masalah ini, apalagi persoalan pelecehan seksual. Padahal seharusnya orang tua mendukung anak untuk melaporkan kasus terutama pelecehan seksual. Oh ya, jadi ternyata juga sebenarnya orang tuanya juga memiliki peran yang penting dalam upaya pemulihan kondisi psikologis anak ternyata. Nah teman-teman, baik, kalau ada pertanyaan bisa melalui kolom chat. Ini ada dari Kak Hussein _Lutfi. Oh iya, mau Kakak langsung. Husennya mau naik nih, mau terjun langsung nanya ke Kakak Wija. Boleh enggak? Iya, untuk sementara diketik aja dulu Kak Hussein. Nanti kalau mau ketemu langsung kami bisa fasilitasi. Mohon maaf ya Kakak Husein, silakan langsung diketik di bawah. Untuk teman-teman yang lain juga jika ingin bertanya langsung diketikkan saja sambil Kakak Wijanya menjelaskan. Jadi nanti masuk-masuk gitu pertanyaannya. Tapi sampai saat ini belum ada pertanyaan, silakan Kak Rizky dilanjut.
Nah, kalau melihat kalau misalnya kasus yang selama ini Kak Wija dampingi di Makassar ini kan skopnya Makassar. Nah, kira-kira apakah dengan jumlah misalnya rekan-rekan Kak Wija yang ada, apakah itu mencukupi ataukah misalnya ternyata oh tidak cukup ini saking banyaknya kasus yang harus ditangani atau seperti apa? Nah, kami di PT PPA Kota Makassar itu berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan sampai sekarang ini sudah lebih dari 180 kasus yang masuk untuk minta ditangani. Ya. Nah, penanganannya pun ini kita harus bersabar karena salah satu ya kita harus menyelesaikannya satu persatu. Bahkan ketika satu kasus belum selesai, kita harus mendampingi kasus yang lain. Makanya kita memaksimalkan agar kasus-kasus ini cepat untuk diselesaikan. Nah, di UPT PPA itu kita mendampingi kasus ini menuju sampai ke kepolisian. Jadi biasanya di ranah kepolisian inilah yang akan menyita banyak waktu untuk penanganan karena sudah masuk dalam ranah penindakan di sana. Kita tetap berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Biasanya kalau kasusnya terkait masalah kekerasan ya yang bisa dimediasi, tentu kita akan banyak turun ke lapangan ya bertemu dengan pelaku dan korban untuk mencari tahu apa keinginannya, apakah bisa dipertemukan dan sebagainya. Itu cara-cara kami untuk menangani kasus, saling berbagi dengan pendamping yang lain. Oh, berarti ternyata cukup banyak sekali ternyata eh, kasus yang ditangani PT PP Kota Makassar juga dan eh, ayo tadi ada berbagai penanganan, ada berbagai tindakan yang dilakukan oleh UPT PP Kota Makassar. Nah, ini kali ada yang bertanya bisa di. Oh iya. Oke, di sini ada satu pertanyaan nih Kak Wija. Katanya dari Husain_Lutfi, katanya apa tindakan sekolah atas siswanya yang meninggal? Mungkin di sini dia bilang tanggung jawabnya apa? Karena dia melihat bahwa kasus sekolah kemarin yang di Makassar, dia matikan semua kolom komentar di medsos. Jadi tidak ada kejelasan Kak Wija. Mungkin menurut Kak Wija gimana nih? Baik, Oh, ini merupakan kerabatnya. memang ini memang merupakan kasus sensitif ya. Jadi siapapun sekolah yang mengalami kasus seperti ini tentu tindakan pertama yang dilakukan adalah membatasi komunikasi agar tidak banyak simpang siur. Artinya bukan menghalangi ya, tapi harapannya adalah komunikasi itu berada dalam satu pintu. Tuh. Nah, kalau dipertanyakan bagaimana tanggung jawab sekolah, ya, mulai dari awal sejak kami melihat ya, sejak awal sekolah terjadi kekerasan ini, sekolah sudah mendampingi dalam proses di rumah sakit, ya, bahkan ketika meninggal dunia dan akhirnya dilanjutkan ke ranah hukum, sekolah selalu mendampingi di sana. Ya. Kalau ditanyakan lebih lanjut bagaimana tanggung jawabnya, sekolah tetap memberikan bertanggung jawab dengan menjamin pendidikan untuk uh, pelaku ini. Itu dalam perspektif pelaku. Kalau dalam perspektif korbannya, sekolah sudah berusaha untuk memberikan pelayanan kepada orang tua dari si korban ini. Seperti itu. Nah, artinya apa yang dirasakan oleh Kak Husain ini pun kalau misalnya akses informasi dari sekolah itu dibatasi, kira-kira di mana akses informasinya itu didapatkan Iya. misalnya. Oke. Bisa tidak misalnya, kalau kemarin wartawan itu, dia akan langsung datang uh, Ini sinyal Kakak Oh iya, Wija yang nampaknya dapat langsung ke jaringannya Kak sana. Wijay ini
Coba diulang tadi Kak Uja, karena tadi jaringannya agak nggak lancar. Oke. Nah, misal terus di mana mendapat kejelasan? Pertama, teman-teman, orang-orang mendapat penjelasan terkait persoalan ini kepada tempat yang bersangkutan, dalam hal ini pesantren, atau dalam hal ini lagi juru bicaranya, atau teman-teman bisa mendapat penjelasan di orang yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini kepolisian, atau juga yang mendampingi kasus tersebut, dalam hal ini PTDPA Kota Makassar. Jadi memang itu tiga corong informasi yang kredibel untuk teman-teman mendapat informasi terkait kasus-kasus yang dialami di lingkup Kota Makassar. Oh iya, jadi itu kausen jadi ketika misalnya ada merasa belum puas terhadap pihak yang satu, bisa mungkin diajukan ke pihak kepolisian atau ke pihak UPT PP Kota Makassar kalau ditangani. Oh. Oh, ini juga kali ada dari Kak Irba, bisa dibacakan. Ini foto profil Husain sama Irba sama ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih Kak Wija. Katanya nih, sorry nih Kak, baru join. Karena baru join, mungkin yang akan saya tanyakan sudah dibahas sebelumnya. Pertanyaannya yaitu soal prosedur pengaduan kasus ke PPA. Apa dan bagaimana prosedurnya? Apa bisa misal pihak ketiga yang gimana nih? Kepotong nih pertanyaannya. Wah, tadi saya pertanyaannya terpotong. Ada di kolom komentar gimana prosedurnya, apa bisa misal pihak ketiga yang melaporkan, misal saya tetangga korban gitu Kak, misal karena saya resah dengan kasusnya. Nah, bagaimana tuh Kak Wija? Baik. Nah, di UPTDPA itu kita menindaki sebuah kasus atau menindaklanjuti sebuah kasus itu pertama berdasarkan laporan, ya, satu berdasarkan laporan. Yang melapor ini bisa korban, pelaku, pelaku untuk didampingi, dalam hal ini anak, ya, dan juga orang yang menyaksikan atau mengetahui ada kejadian tersebut. Jadi meskipun misalnya, meskipun kita bertetangga dengan mungkin korban, kita tidak melihat, tapi kita menduga, ya, menduga ada tindak kekerasan yang dialami, ya, itu bisa melapor. Ya. Misal ada bukti ada bukti yang bisa kita sampaikan, itu bisa melapor ke UPTD-PPA. Kita akan menindaklanjuti dalam bentuk penjangkauan kasus. Ya. Jadi kami akan turun ke lapangan untuk meng-cross check apakah apa yang terjadi di lokasi tersebut. Tuh. Terus yang kedua, bahkan ya, ketika kasus itu viral, ya, ketika kasus itu viral di media sosial, tanpa ada laporan pun, kita akan turun untuk menjangkau kasus itu. Jadi kalau teman-teman, ya, yang kita takut untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami oleh anak yang ada di sekitar kita, silakan datang saja ke UPTD-PPA atau hubungi WA Centernya. Oh iya, jadi begitu kan, jadi ada dua, bisa melapor langsung ke UPT PPA ataukah bisa melalui online kalau misalnya belum bisa datang ke tempat yang langsung. Nah, tapi ini teh menarik karena bukan hanya cuman pihak sekolah, pihak korban, pihak pelaku yang mau didampingi, tapi juga ternyata pihak lain yang kemudian mengetahui ataupun menduga ada masalah yang terjadi. Dan juga mungkin menarik, ya, saya baru tahu berkaitan dengan tupoksi dari UPT PPA. Nah, ini Kak masih ada lagi pertanyaan ini Kak dari Kak Nurul Septiani 96. Nah, berkaitan dengan implementasi kurikulum di sekolah demi antisipasi pengenalan tentang hukum anak bisa diterapkan pada mapel PKN atau ada program sosialisasi ke sekolah juga Kak. Tips poin agar guru sosialisasi tipis-tipis dong. Nah, maksudnya kira-kira selain mungkin dari pihak sekolah, bagaimana hal yang dilakukan oleh UPTD PP Kota Makassar untuk membumikan orang-orang untuk berani melaporkan berkaitan dengan kasus yang kemungkinan berhadapan dengan hukum. Tupoksi
dari UPTDPI itu menindaklanjuti kasus. Ya. Kalau persoalan sosialisasi ke sekolah ya terkait tentang perlindungan anak itu dilakukan oleh DP3A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Jadi itu adalah tupoksi dari dinas untuk memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat. Bahkan ke sekolah-sekolah pun itu bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengundang pihak UPTD untuk jadi pembicara, itu hal yang lain. Itu boleh sama sekali, boleh diundang untuk memberikan pengetahuan kepada pendidik maupun pelajar bagaimana sih konsekuensi ketika mereka berhadapan dengan hukum. Itu boleh. Kalau diimplementasikan dalam kurikulum, tentu ini bisa dalam guru PKN ya, bahkan dalam guru-guru BK sekalipun itu bisa diberikan kelas pengembangan diri untuk siswa. Apalagi kalau di sekolah ada programnya anti bullying, itu boleh sekali kita kolaborasi. Saya pernah dengar juga itu program anti bullying. Jadi begitu Kakak Septiani 96. Jadi ditangkap ya tips dari Kakak Wija. Bisa dari pihak BK kasih pengembangan diri untuk siswanya. Sama tadi disampaikan konsekuensi apa sih yang didapetin nanti ketika anak itu berhadapan dengan hukum. Untuk Kak Septi mungkin ada tambahan, boleh diketik aja ya di kolom komentar. Sampai saat ini belum ada pertanyaan tambahan, mungkin ada tambahan lagi dari Kak Rizky. Ya, ini kan mungkin kita juga dibatasi oleh waktu karena kalau terlalu panjang kayaknya nanti bakalan jenuh. Kalau penelitian kualitatif kan kalau sudah dapat jenuh itu tanda-tanda mau diberhentikan penelitiannya. Dan nah ini mungkin Kak Wija terkait dengan melihat Hari Pendidikan hari ini dan juga apa sebenarnya harapan dari Kak Wija melihat kondisi kesehatan mental belajar hari ini. Ini juga sekaligus menutup pertemuan kita sekaligus closing statement dari Kak Wija. Iya. Nah, kalau harapan saya mungkin ada orang di luar sana bahkan teman-teman punya harapan yang sama bahwa kita berharap layanan-layanan yang ada baik di sekolah maupun di luar sekolah itu bisa kolaboratif dan saling mendukung dalam menunjang kesehatan mental pelajar. Ketika di rumah anak-anak ini diberikan pola asuh yang baik orang tua, di sekolah mereka diberikan bimbingan oleh guru BK-nya bagaimana membina agar mental mereka sehat di sekolah. Bahkan ketika mereka mengalami hambatan dan akhirnya tersandung kasus hukum, maka mereka tahu kemana harus melapor dan mendapat layanan selanjutnya. Kita berharap informasi seperti ini bisa tersebar dan harapannya pula agar orang-orang bisa sadar, aware ya, betapa pentingnya menjaga kesehatan mental anak kita sebagai penerus bangsa. Jadi seperti itu. Oh ya, terima kasih atas kesempatan Kak Wija. Jadi itu tadi teman-teman yang disampaikan oleh Kak Wija. Saya kembalikan ke Kak Lia. Oke, baik teman-teman. Terima kasih juga untuk para peserta mungkin ya yang sudah hadir di live Instagram Asa Timur Indonesia. Semoga ini adalah awal yang baik karena ini masih episode 1 dan terima kasih juga untuk Kakak Wija sudah bersedia menjadi narasumber pertama kami. Dan terima kasih untuk Kak Rizky karena sudah menemani saya di sini sebagai host. Ya. Nah, semoga ada episode-episode selanjutnya ya. Jadi jangan lupa di-follow Instagram Asa Timur Indonesia. Nah, karena kita sudah tiba di penghujung acara, ini udah menunjukkan pukul berapa nih? 21.33 Wita ya. Udah tengah malam. Jadi kami pamit undur diri. Jika dari kami mungkin ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya boleh enggak kita foto dulu ya sebagai bahan dokumentasi.
Bentar, ini komentarnya cara menghilangkannya gimana ya? Mungkin dari Kak Rizky bisa di screenshot. Dari Kak Rizky. Ayo, semua yang di bawah boleh kok komentar apa gitu sambil di screenshot. Senyum dulu. Satu, siapkah Kak Rizky? Kak Rizky, tidak ada suara Kak Rizky. Tunggu. 1, 2, 3. Ya, Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke Ya, guys, baik. bye-bye. Nanti untuk yang belum nonton bisa dilihat siaran ulangnya di postingan IG kami. Oh iya, nanti saya save di udah. Tunggu Teras Asa segmen berikutnya. Oke, Kak No Septiani. Jangan lupa di-follow ya. Udah, makasih Kak Wija, masih Kak Rizky. Yo, Assalamualaikum, bye-bye. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ini, save.